Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini Pak Syaf akan memberikan kabar gembira kepada sobat semuanya tentang sebuah informasi yang sangat penting, yaitu pembukaan pendidikan profesi guru prajabatan ya. Apa itu PPG prajabatan? Apa saja syaratnya? Apa saja tahapan seleksinya? Berapa biaya perkuliahannya dan seterusnya akan Pak Syaf kupas lengkap di konten kali ini. Jadi tonton terus, no skip, tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel supaya saya bisa selalu membuat konten-konten yang bermanfaat bagi sobat semuanya. Oke, ini adalah surat pengumumannya atau edaran dari Dirjen GTK, Kemendikbudristek ya. Ini tentang pengumuman pembukaan pendidikan profesi guru prajabatan ya. Jadi untuk guru yang belum calon guru ya, calon guru. Jadi syaratnya ini yang pertama adalah WNI, yang kedua tidak atau belum terdaftar, belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik ya. Jadi memang belum menjadi guru. Kemudian berusia maksimal 32 tahun, tanggal 32 tahun per 31 Desember tahun 2022 ya. Jadi kalau sudah dibuka sekarang usianya masih 31 gitu, masih bisa ikut mendaftar ya. Kemudian memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada PDDikti atau Pangkalan Daftar Pendidikan Tinggi atau terdata pada basis unit penyetaraan ijazah luar negeri ya, lulusan luar negeri ya. Jadi silakan nanti dicek ijazahnya masing-masing, karena kalau usia 32 maksimal itu kan kalau S1 kurang lebih kan usia 22-23 ya, jadi sudah hampir 10 tahun. Jadi pastikan nanti ijazahnya bisa dimasukkan nomor ijazahnya di PDDikti, nanti bisa dicek apakah terdaftar atau tidak. Karena sekarang verifikasinya langsung melalui PDDikti, jadi akan sangat menjadi lancar. Ini IPK-nya minimal 3,0. Yang kedua, sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan dari misalnya dari puskesmas atau dokter, memiliki surat keterangan kelakuan baik ya, ini diurus di Polres. Yang ke-8, bebas nafsa, kemudian menandatangani fakta integritas. Nah, berikutnya mengikuti tahapan seleksi, administrasi, substantif, dan tes wawancara. Nah, ini kuota nasionalnya adalah 40.000 mahasiswa. Bidang studinya adalah guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, guru kelas TK, PLB, pendidikan jasmani kesehatan, bahasa Inggris, IPS, IPA, PKN, kemudian ada sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika ya. Jadi tidak ada kuota per bidang studi ya. Jadi kuota maksimal atau kuota umumnya 40.000 ya. Nah, ini adalah biaya perkuliahannya. Perkuliahan PPG dilaksanakan selama 2 semester dan biaya pendidikan adalah 8,5 juta ya. Berarti kalau 2 semester sekitar 17 juta. Kemudian calon mahasiswa yang lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Berarti sama dengan gratis ya. Ini biayanya 8,5 tapi diberikan beasiswa sebesar 17 juta selama 2 semester atau 1 tahun atau alias gratis ya. Tahapan seleksinya adalah ini, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yaitu proses penyeleksian kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring melalui SIM-PKP, ya nanti akan saya tunjukkan caranya. Tes substantif meliputi tes penguasaan bidang,
dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilakukan secara luring atau offline di tempat uji kompetensi yang ditunjuk ya. Pelaksanaan menggunakan CAT ya, Computer Assisted Tests, CAT ANPK. Kemudian tahap ketiga adalah wawancara untuk menggali lebih dalam kompetensi calon mahasiswa baik profesional maupun personal, dilakukan secara daring atau online melalui platform atau bisa pakai Zoom atau yang lainnya ya. Tahapan seleksi bersifat sekuensial sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada tahap maka tidak bisa melanjutkan tahap berikutnya ya. Jadi memang prasyarat ya, harus lolos ini baru ikut tahap seleksi administrasi harus lolos, baru ikut tes penguasaan bidang, baru ikut tes wawancara. Jadi sekuensial. Nah, berikutnya adalah ini ada pendaftaran pada seleksi tahap 1 sebesar 200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa, jadi tidak masuk ke dalam beasiswa itu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 Juni, 6 hari yang lalu. Tata cara pendaftarannya di sini ya. Wajib memiliki pos elektronik atau email. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mendaftarnya ya. Nah, ya. Kita coba langsung mendaftar saja. Sudah saya buka ini PPG Kemdikbud ya. Sudah saya buka di sini PPG Kemdikbud. Nah, kita lihat di sini. Kita coba review ulang dulu. Ini tahapan-tahapannya ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan layar dari PPG Kemdikbud.go.id, ada login SIM PKB, ada daftar PPG Prajabatan. Daftarnya apa saja, syaratnya cukup mudah, nanti sobat tinggal memasukkan email, setelah nanti masukkan email, kemudian klik selanjutnya, kita mengisi NIK ya, nomor NIK, sama nama. Nah, nanti setelah itu Anda akan dapat email untuk verifikasi dan bisa langsung login. Nanti biasanya kalau mengisi tanggal lahir itu langsung otomatis terdetek ya kalau misalnya kita melebihi usia maksimal yaitu 32 tahun. Ya, karena saya sudah daftar, jadi saya coba login saja langsung seperti ini tampilannya. Nah, ini saya hanya login aja ya, karena saya tidak mendaftar juga, saya hanya memberikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi mungkin teman-teman yang membutuhkan informasi ini bisa membantu atau bisa membantu memberikan informasi terkait dengan cara mendaftar atau syarat-syarat apa yang di. Nah, ini adalah kita klik layanan di sini, kita pilih PPG Prajabatan seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Ini saya menggunakan nama teman saya. Ini caranya yang pertama adalah biodata diri ya. Ini ada beberapa nilai beberapa isian yang harus diisi. Yang pertama adalah informasi umum. Jadi ini harus ada nama lengkap, kemudian NIK, agama, domisili, jenis kelamin, tempat tanggal, nomor KK, WhatsApp aktif, alamat surel dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah biodata kemahasiswaan. Di sini ada ini ya. Ada status lulusan, kemudian nama sesuai ijazah, asal perguruan tinggi, bidang studi yang tertera di SK Pencarian Ijazah, kalau misalnya luar negeri, asal negara, konversi nilai IPK, nomor SK Pencarian Ijazah, dan tanggal lulus. Ini harus diisi semuanya. Bidang PPG ini bisa diisi kalau bidang kemahasiswaan sudah lengkap diisi. Ya. Kalau belum lengkap, ya dia tidak bisa diisi. Ya. Jadi seperti itu. Ini pilihannya program studi dan juga lokasi tes substantif. Ya. Nanti pilih di mana. Mungkin bisa sesuai dengan PTK yang ditunjuk untuk melaksanakan PPG. Jadi kalau Indonesia Timur di UNESA atau kalau Barat di UNJ atau yang lainnya. Ini pengalaman organisasi, gampang sekali, tinggal klik tambah. Jadi silakan diisi nama organisasi, deskripsinya, kedudukan di organisasi sebagai apa, tahun mulai, tahun berakhir, perannya sebagai apa, dan catatan atau peran Anda dalam organisasi itu apa. Ya. Berikutnya adalah pengalaman menjadi sukarelawan. Ini pernah menjadi apa saja, misalnya sukarelawan Basarnas atau sukarelawan gempa atau apa, itu bisa diisikan di sini ya. Mungkin pengalaman organisasi yang
yang pernah menjadi sukarelawan ya. Berikutnya adalah pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain ya. Ini misalnya aktivitas pengembangannya apa, sasarannya apa, ini bisa dipilih sasarannya, misalnya murid, anak didik, tempat kursus, rekan calon mahasiswa dan atau masyarakat umum ya. Jadi misalnya kalau mahasiswa itu kan pernah mengadakan apa ya, KKN, itu pernah mengadakan kegiatan apa, bisa ditambahkan di sini. Ini kan proses pengembangan yang dilakukan, kesulitan yang dihadapi dan dampaknya sekarang apa, misalnya setelah diadakan proses itu apa. Berikutnya adalah hobi, ini saya kira gampang ya. Hobinya apa, lama menekuninya tinggal dipilih berapa tahun dan seterusnya. Selanjutnya adalah nomor kontak darurat. Ini bisa diisi dengan nomor yang bisa dihubungi ketika ada kegiatan-kegiatan darurat. Nah, berikutnya adalah dokumen penting. Ini apa yang harus dilampirkan, yaitu pas foto. Nah, tinggal dipilih nanti. Dan ini adalah fakta integritas, ada template-nya ini ya. Template-nya seperti ini. Nanti silakan di-download, kemudian bisa diisi dan dipindai lagi ya, atau di-scan lagi untuk bisa diunggah di sistemnya PPG Prajabatan ya. Nah, ini adalah template-nya untuk fakta integritas. Oke, masih menunggu. Oke, berikutnya sambil menunggu ya. Oke, sudah berbicara ya. Belum. Oke, sambil nunggu kita lihat essay ya. Kita lihat ke essay apa saja essay-nya. Nah, ini essay. Nah, saya amati di beberapa kegiatan apa namanya? Sekolah apa namanya, kampus Merdeka Merdeka Belajar dan atau sekolah penggerak ini selalu ada essay yang harus diisi ya. Misalnya ada pengajar praktik, ada pelatih ahli, ada fasilitator, itu ada essay ya. Nah, ini caranya, tapi menurut saya essay-nya juga cukup mudah karena kita diberikan pertanyaan-pertanyaan pengarah atau leading question yang kita jawab untuk membuat essay tersebut ya. Jadi sudah secara sistematis dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke essay. Ini adalah petunjuknya, jawab pertanyaan secara spesifik dan detail, pertanyaan sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang Anda lakukan, alami atau dalam pekerjaan dan tugas Anda. Jawablah pertanyaan dengan kejadian peristiwa yang paling baru. Jadi kita diharapkan 3 tahun terakhir ya, jadi jangan lama-lama, yang paling baru 3 tahun terakhir. Kemudian jawab dengan jujur dan positif, kemudian sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali jawaban Anda, tidak usah direvisi ya, jadi single klik ya, harus sudah pastikan sudah benar sebelum di-submit. Ini pertanyaan pertama, apa yang motivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk memutuskan musuh tersebut? Ya, ini adalah ini ya. Nah, ini pertama, tantangan apa yang Anda hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut ya. Misalnya Anda sangat sangat concern dengan pendidikan, ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui pendidikan dan seterusnya, itu bisa Anda jadikan opening ya untuk memulai Anda menjawab pertanyaan nomor 1 ini, sebagaimana Anda mengatasinya. Nah, berikutnya adalah apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Misalnya Anda punya kemampuan komunikasi yang baik, penguasaan materi yang sangat bagus, kemudian Anda sangat berpengalaman, berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Itu bisa Anda jadikan ya jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini. Terus bagaimana hasilnya? Itu kan bisa Anda contohkan salah satu kasus yang pernah Anda lakukan, kemudian itu menjadi praktek baik yang bisa Anda tuliskan untuk menjawab pertanyaan A3, bagaimana hasil dari proses yang sudah pernah Anda lakukan. Dan ini adalah masing-masing poin, jumlah katanya 500 maksimal, berarti ada 1.500 kata untuk pertanyaan nomor 1 ini. Nah, berikutnya adalah ini ya. Ini. Oke, berarti ini harus dilengkapi dulu sebelum kita masuk ke
sesi yang berikutnya. Coba kita lihat di sini, kita coba jawab ya. Kita jawab, misalnya kita jawab tantangan apa yang Anda hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk motivasi? Misalnya gini ya, saya coba menjawab on the spot ya. Motivasi terbesar saya menjadi guru adalah untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional melalui pendidikan. Jadi saya tutup dulu. Karena ini saya isi. Saya merupakan pribadi yang cukup aktif dan komunikatif serta memiliki penguasaan materi bidang studi yang baik sehingga saya layak untuk menjadi guru. Ini contoh saja ya. Hasilnya setelah melalui proses yang saya lakukan, banyak sekali perubahan yang terjadi pada didik saya. Jadi, apakah bisa kita lanjut ke halaman berikutnya? Oke, coba kita simpan ya. Oke, gini dulu. Nah, ini isian essay kurang dari 54 kata. Nah, ini jadi kalau isian essay yang Anda isi kurang 85 kata, berarti harus sesuai dengan jumlah yang ada ya, misalnya gitu. Nah, ini aja kita kopas supaya jumlahnya bisa sesuai. Ini contoh aja ya, tidak perlu ditiru ya, ini contoh saja, hanya untuk ini ya, contoh untuk sesuai dengan apakah sudah cukup. Nah, ini 100 sampai ini. 110. Ini contoh saja ya sobat semuanya, supaya sobat juga nanti bisa ini ya. Saran saya sih bisa dibuat dulu di Words, baru di Kopas di sistem ya, supaya nanti tidak lama ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, baru kita masuk ke poin kedua ya. Kita lihat poin kedua itu apa. Ceritakan pengalaman ketika Anda perlu mempelajari hal baru untuk meningkatkan performa. Hal baru apa saja yang Anda pelajari? Nah, kita lihat di sini. Kita isi aja ya, supaya ini hanya untuk syarat penuh saja. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan? Nah, ini misalnya misalnya saya mengadakan self evaluation, saya mengadakan self diagnostic seperti itu kan bisa. Berikutnya, tindakan apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan diri aja, misalnya mengikuti berbagai pelatihan atau apa, itu bisa diisi ya. Ini saya hanya kopas saja supaya saya bisa masuk ke area berikutnya. Apa sih tantangan khusus Anda? Nah, ini misalnya tantangannya di biaya, kemudian tantangan waktu,
misalnya sudah berkeluarga, kemudian ketika ikut pelatihan Anda membayar dan seterusnya, itu bisa diatasi dengan apa? Misalnya Anda bisa mengikuti webinar atau workshop yang luring ketika kemarin pandemi kan juga bisa dijelaskan ya seperti apa. Gitu. Ini saya isi saja supaya saya bisa memenuhi jumlah minimal kata saja. Hasilnya nanti bisa dijelaskan ya. Misalnya hasilnya setelah mengikuti kegiatan itu apa, itu kan bisa dituliskan. Nah, kita masuk ke poin ini ya. Oh, ini masih kurang ya. Isian Anda kurang 74 kata ya. Jadi saran saya sih bisa ini ya. Bisa membuatnya di Word dulu, baru kemudian di paste di sini ya. Ini hanya kopas saja, karena saya tadi belum membuat. Mungkin bisa dijadikan ini aja sih, saya pengen lihat apa saja yang harus dipersiapkan. Oke. Nah ini, nah sudah kan. Berikutnya adalah ini. Kadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang kita tidak sesuai dengan nilai etika pedoman kerja ataupun aturan yang berlaku. Nah ini mungkin bisa kita isi di sini. Ini kan ceritakan pengalaman Anda terkait situasi tersebut ya. Mungkin pernah mengalami hal seperti itu, kita bisa tuliskan di sini ya. Ini saya kopas saja supaya bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian tindakan apa yang Anda lakukan. Ini sangat personal, pengalaman pribadi ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini. Berikutnya ya, bagaimana hasilnya ya. Jadi biasanya sih polanya begitu ya. Terakhir ada bagaimana hasilnya, itu bisa dipelajari ya polanya, nanti teman-teman bisa ini jumlah nomor C3 lebih dari maksimal 100 kata. Oke, ini ada warningnya. Terakhir 100 kata ya. Kita bisa hapus dulu. Ini mungkin bisa sampai sini ya. Masih lebih. Hasilnya maksimal 100 kata. Oke, kita sudah oke. Oke, berikutnya adalah ini. Ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki keragaman perbedaan. Saya kira ini sangat personal sekali, masing-masing punya pengalaman ya. Saya saja masuk di sini untuk bisa melihat tahap berikutnya. Langkah-langkahnya apa? Dan perbedaan dengan teman atau pengalaman di bidang yang pernah digeluti. Mungkin hasilnya apa? Gitu. Misalnya apakah ada komentar atau respon lingkungan minimal sejawat maupun terhadap dengan Anda, bagaimana dampaknya terhadap dia. Jadi ini adalah dampak dari kegiatan yang dilakukan terkait dengan keragaman di lingkungan ya yang pernah dihadapi. Oke, berikutnya. Oke, maksimum oke. Bagian E itu adalah ceritakan satu pengalaman Anda mengembangkan kemampuan dan keterampilan orang lain. Contoh, anak didik akan sejawat anggota komunitas, ini bisa kegiatan di masyarakat yang melakukan kegiatan apa itu. Ini seperti apa situasinya saat itu, siapa yang Anda kembangkan, mengapa pengembangan diperlukan, itu apa namanya, kondisi yang diterapkan. Berikutnya adalah apa yang menjadi fokus pengembangan, bagaimana cara Anda membangun kesepakatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ya, coba dinarasikan nanti seperti apa. Ini maksimal juga 500. Saya kira cukup sampai sini. Berikutnya langkah-langkahnya juga 500. Langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk pengembangan tersebut, apa hambatannya. Ya, saya kira bisa dipersiapkan ya, karena masih cukup lama waktunya, sampai 30 Juni. Dan saya kira menurut saya ini perlu waktu khusus ya untuk membuat essay ini, karena cukup panjang juga, dan juga perlu juga dilihat konteks-konteks yang ditetapkan di ini kan juga perlu pemikiran yang tidak bisa mengerjakan asal ya. Seperti saya ini kan hanya pengen tahu apa saja sih leading question yang diberikan di masing-masing poin essay itu. Nah, ini adalah ada lumayan banyak ya sampai G.
Jadi ada 6 ya, 6 poin besar. Ini keputusan penting Anda dalam kegiatan, kerjaan, organisasi ini perkuliahan yang pernah Anda ambil ya. Apa yang poinnya, apa yang menyebabkan Anda harus mengambil keputusan itu, apa peran Anda saat itu. Ini sangat sekali pengalaman ketika di pekerjaan, organisasi, komunitas itu yang keputusan monumental apa yang pernah Anda ambil ya, selama berkecimpung di komunitas atau organisasi Anda yang Anda ikuti saat ini mungkin ya. Mungkin masih aktif di organisasi tersebut, bisa dijelaskan kemudian apa yang menjadi pertimbangan Anda. Nah, ini saran saya bisa dipikirkan dulu esainya supaya esainya bagus dan tidak asal-asalan. Mungkin bisa dibuat dulu di kemudian dibaca ulang, disuruh baca orang lain juga bisa, supaya hasilnya lebih bagus dan memukau reviewer ya, karena nanti ada reviewer yang menilai esai kita ya. Oke, selanjutnya kita di poin terakhir esai. Nah, ini adalah ceritakan secara spesifik saat Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu bersamaan ya, jadi multitasking. Nah, kita lihat di sini apa situasinya, kapan terjadi. Saya kira pasti semua kita pernah mengalami kondisi multitasking ya, di mana kita harus mengerjakan beberapa tugas atau banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini diharapkan bagaimana kita menghadapinya ya. Jadi bisa saya bayangkan nanti ketika Anda kuliah PPG kan Anda harus juga mengerjakan hal-hal lain ya, atau terbiasa dengan menjalankan tugas-tugas yang banyak. Saya kira akan terbiasa dan sangat membantu di proses perkuliahan PPG nanti ya, ketika Anda dinyatakan lulus dan mendapatkan beasiswa. Nah, seperti itu. Oke, coba saya kirim. Nah, ini adalah poin terakhir esai, yang sudah selesai asal-asalan ya, karena saya hanya pengen tahu saja apa saja yang ada di sini ya. Nanti setelah itu, kalau sudah selesai semua, biodata sudah lengkap, esai sudah tentang jauh, saya kira tinggal klik submit ya. Karena ketika sudah klik submit, itu tidak bisa direvisi lagi. Seperti ini kurang lebih yang harus teman-teman persiapkan bagi yang berminat untuk mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan tahun 2022 tentang syarat, tahapan, kemudian apa saja yang harus diisi ketika Anda mendaftar di ppd.kemendikbud.id. Ada biodata, ada esai. Esainya juga cukup panjang, banyak sekali, ada A, B, C, D, E, F, G, ada 7 poin, dan masing-masing poin ada anak-anak poinnya yang cukup banyak juga. Jadi menurut saya yang cukup menantang adalah esainya ya, kalau menurut saya sendiri, karena Anda harus berpikir kira-kira apa yang Anda tuliskan nanti di esai bisa memukau dan meyakinkan reviewer bahwa Anda memang layak untuk menjadi mahasiswa PPG tahun 2022 dan mendapatkan beasiswa sebesar 17 juta atau gratis biaya perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Oke, saya kira itu konten saya yang bisa saya sampaikan kali ini. Esainya itu mungkin tidak seperti yang diharapkan, karena saya hanya pengen tahu apa saja yang harus diisikan di masing-masing poin. Harapannya sobat bisa membuat draft dulu untuk esainya di masing-masing poin. Nanti kalau sudah yakin dengan masing-masing poin itu, dibaca lagi, direvisi lagi, diperbaiki lagi. Kalau udah fix, nanti tinggal di copy paste ya. Nah, biasanya kalau pengalaman saya mengisi form-form online itu ada time out ya. Jadi misalnya kalau sudah berapa menit itu, kalau nggak ada aktivitas karena kita menulisnya on the spot writing atau menulis seketika itu, biasanya sistem akan otomatis kembali ke beranda atau ke kita harus memulai lagi dari awal. Tapi kalau kita membuat esainya di luar atau di Word, itu biasanya kita sudah mungkin kerjanya lebih panjang, bisa jadi 1 hari 2 hari atau bahkan 1 minggu. Buat esai itu yang perfect itu bisa jadi 1 minggu atau lebih. Tapi karena waktunya harus dibagi-bagi, Anda juga harus mengurus SKCK, surat kesehatan, dan seterusnya. Saya kira Anda harus kerjanya Spartan ya. Anda harus menjadi multitasking, tidak satu baru selesai kemudian itu diselesaikan,
Karena itu akan memakan waktu yang cukup panjang ya. Anda harus terbiasa dengan kegiatan yang multitasking ya. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat konten singkat kali ini dari Pak Syaf Channel. Saya doakan teman-teman yang berdaftar di PPG Prajabatan tahun 2020 diberi kemudahan dan lolos dan mendapatkan beasiswa, jadi bisa menjadi mahasiswa PPG tahun ini dengan gratis dan nanti bisa menjadi guru ketika ada rekrutmen guru tahun depan ya, atau mungkin tahun ini juga ada. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.